Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Review kali ini adalah tentang tombak pusaka yang sudah diberi sandangan scan sehingga mudah dibawa kemana-mana oleh pemiliknya. Untuk jenis pusaka ini, terutama yang saya kupas ini adalah tombak pusaka dengan dapur baru kuping. Ada yang mengatakan dapur baru Karna atau Karno. Memang memiliki beberapa macam ragam ricikan. Tapi yang perlu diingat bahwa di bagian pangkal bilah itu dua jenis kalau saya kelompokkan. Yang pertama ada berbentuk bagian bawahnya melebar, kemudian ada lubang dua. Yang kedua adalah skar kacang di bawahnya, ya. Skar kacangnya dua kanan kiri, ya, simetris. Sedangkan ricikan lainnya, misalnya kalau pada skar kacang ada jenggot, ada jalen dan semacamnya, itu bervariasi. Kemudian mengenai jenis lurus, ada juga yang jenis loop, jadi tombak lurus dan tombak loop. Jadi ada dua ragam seperti itu. Pusaka yang ada dalam video ini memiliki dimensi panjang peksinya 12,5 cm, sedangkan bilahnya sekitar 21,5 cm. Kemudian jenis teknik tempat lipatnya juga ada beragam. Kalau pada video sebelumnya saya menunjukkan jenis tempat lipat miring atau tegak lurus bilah, yang sekarang ini adalah jenis tempat lipatnya melumah atau sejajar penempang bilah. Untuk mengetahui kedua perbedaan teknik tempat lipat pada pusaka, kalau pada tombak bisa dilihat di bagian metu, ya. Pada bagian metu adalah merupakan bagian yang paling tebal dari jenis pusaka tombak. Pemirsa bisa melihat bagaimana lapisan tempat lipat pada daerah metuknya. Nah, ini seperti yang saya videokan sekarang ini. Ini plastiknya sudah saya buka, ya. Namun belum saya minyaki. Pemirsa bisa melihat lipatan-lipatan, ya, bagian-bagian antara besi aji, pamor, ya, di mana besi aji itu sebenarnya perpaduan minimal antara baja dan besi. Biasanya bajanya ditaruh di bagian dalam paling tengah atau dinamakan selorok. Video yang terakhir ini pengambilan videonya di luar ruangan, jadi langsung menggunakan cahaya matahari agar pemirsa Tosan Aji lebih sempurna, lebih detail melihat apakah itu rancang bangunnya atau pamor pada pusaka ini. Nah, ini monggo diamati. Jadi susunan lapisan dari pusaka ini kelihatan jelas, ya. Alur-alur garis-garis pamornya yang berawal dari metu, pangkal bilah terus ke pucuk merupakan jenis teknik tempat lipat melumah. Jadi tidak semua tempat lipat yang melumah menghasilkan pamor yang tidak indah. Pada pusaka ini saya tunjukkan ternyata walaupun teknik tempat lipat melumah dengan rancang bangun detail yang ketebalannya beragam mulai dari metu, ya, kemudian pangkal bilah ke ujung, karena ketebalannya beragam mulai dari tebal di metu itu sekitar tebalnya 1,5 cm, semakin ke atas semakin berkurang. Akibatnya apa? Lapisan pamornya membentuk alur atau bentuk yang beragam. Pada pusaka ini bagian tengahnya terdapat odo-odo, kanan kirinya terdapat keruingan. Sehingga kelihatan gradasi warna akibat pembentukan lekukan bagian-bagian pusaka, tebal tipisnya, timbul tenggelamnya pamor akibat proses penimpaan akan kelihatan. Nah, disinilah
kita sebagai generasi sekarang bisa melihat bahwa ternyata proses penempaan pusaka itu melewati beberapa tahapan dan butuh kesabaran. Doa sang empu disimbolkan, diwujudkan dari rancang bangun, kemudian pamor yang terjadi. Monggo diamati sampai tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.